Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, saudara-saudaraku seiman dimanapun berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masuk sesi ngaji online di bab berikutnya. Dan kesempatan kali ini kita akan ngaji terkait fasal syurutu izail hajari, yaitu bab syarat-syarat sesuci menggunakan batu. Oke, sahabat-sahabat, kajian ngaji online ini kita ngaji kitab Safinatun Najah. Simak sampai selesai, semoga bermanfaat dan menjadi ladang ilmu kita semuanya. Dan tentunya yang belum subscribe, saya ingatkan silakan subscribe dan share video-video yang bermanfaat di channel Kang Samsul ini. Oke, kita langsung saja untuk ngajinya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Faslun utawi kiku fasal suwiji surutu izail hajari, utawi pira-pira syarate sesuci nganggo watu iku zamaniatun ana 8. Rupane ayakuna yen tono po oleh suji iku bisa lesati ajarin kelawan telu pira-pira watu. Wayan kialan yento bisa dadi syar yento wayan kialan yento bisa dadi bersih apa almahalu panggonane. Wa alla yajifa lan yentora kering apane annasu najise, walayan takilalan yentora ngale apa najis, walayat ro'a lan yentora anyar teko alaihi ngatasi najis. Akhoru apane akhoru najis kang liya, wala yujawiza lan yentora ngliwati apa najis suhatahu ing bokonge wong, wa hasafatahu lan hasafae wong, wala yusibahu lan yento orang ngenani ing najis apane maun banyu. Wa entakuna lan yentono apa al ahjaru pira-pira watu kang den anggo tahiratan sesuci. Oke, sahabat-sahabat, sahabat iman dimanapun berada, kita ngaji bab terkait surutu izail hajari, itu syarat-syarat bersuci menggunakan batu, sahabat-sahabat. Jadi ketika di suatu daerah kita tidak menemukan air, kita bisa bersuci menggunakan batu. Dan seperti halnya berwudu, ketika di daerah tersebut sangat sulit dan bahkan tidak ada air, maka kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum sebagai syarat sah melakukan ibadah wajib, salah satunya yaitu sholat ataupun ibadah-ibadah yang lain yang mengharuskan untuk suci. Nah, di sini kita membahas terkait syarat-syarat bersuci menggunakan batu, karena ini menceritakan ketika di daerah tersebut tidak ada air untuk menggunakan bersuci. Artinya apa, sahabat-sahabat? Islam sangat luar biasa, subhanallah. Walaupun tidak ada air, ada alternatif untuk menggunakan bersuci, sahabat-sahabat. Jadi syarat untuk bersuci menggunakan batu itu ada sama niatun, ada 8 ataupun 8. Ayakuna yen topo oleh suci ku bisa lasat ajarin itu menggunakan 3 batu, ya, menggunakan 3 batu. Oh yang kia yen to bisa jadi bersih, ketika bisa jadi bersih. Artinya batu itu juga pastikan bersih ya sahabat-sahabat.
tempat al-mahalu, tempatnya al-mahalu itu tempat atau panggonan. Wala yajifalan yenta ora garing. Nah, di dalam bersuci tadi menggunakan 3 batu, tempatnya itu tidak dalam kondisi kering, artinya masih basah, segera. Nah, ini ibaratnya mohon maaf sahabat-sahabat ketika BAB ya. Ini diibaratkan ketika BAB, kalau kita menggunakan bersuci menggunakan batu itu ketika dalam kondisi tidak kering. Walayan takia lan yen orang ngalih apa najis dan tidak berpindah ya. Ngalih itu berpindah tempat, misalkan masih di sekitaran dubur itu tidak kalau bahasa Jawa niku mencer-mecer ya, tidak mencer-mecer kemana-mana sehingga dia proses pembersihannya fokus di satu tempat itu. Walayat ro'a lenta ora anyar teko dan tidak muncul lagi ya, tidak muncul lagi najis itu tadi ahoro kang liyo, jadi tidak muncul lagi najis yang lainnya kan gitu. Nah, walayu jawi jalan yen ora ngliwati apane najis sofhatahu ing bokonge wong, tidak melebihi dari bokongnya apa? Pantat ya, pantat orang itu. Wasafatulan hasafaya wong bahwa hasafah, jadi hasafah itu bagian intim ya. Walau si bahu lan yen orang ngenane ing najis apa mau ini banyu, dia tidak mengenai najis itu tadi tidak mengenai air, jadi tidak mecer-mecer lah, kecret nang dindi lah istilahnya gitu ya sahabat-sahabat. Wantakuna layan ta ono apa alah jaru pira-pira watu. Jadi ada beberapa waktu itu tohiron, batu-batu itu harus suci. Jadi dipastikan batu yang untuk bersuci itu pastikan suci ya. Jadi segitu sahabat-sahabat prosesi cara bersuci menggunakan batu. Pastikan batu itu suci dan jumlahnya ada 3. Terus juga najisnya ya, najis tersebut tidak mecer-mecer kemana-mana dari tempat semula. Kalau BAB kan di sekitaran dubur, nah, masih di situ, tidak kemana-mana. Nah, selain itu juga tidak pindah tempat, sama prosesnya tidak mecer-mecer itu tadi. Nah, proses mecer-mecer kemana-mana ini monggo dideskripsikan, diartikan sesuai pemahaman sahabat-sahabat sekalian. Nah, ketika ada yang kurang paham silakan ditanya di kolom komentar ini sahabat-sahabat. Walayan takilan untuk orang alihnya, jadi tidak itu tadi tidak mecer-mecer, tidak pindah tempat ya, tidak pindah tempat dari sofhatahu wa safhatahu, tidak pindah tempat. Kan masih sekitaran di pokongi wong, pantatnya orang itu tadi. Wasafatu lah hasafai wong, dan hasafahnya orang itu masih. Nah, proses ini juga bisa digunakan untuk buang air kecil dan buang air besar sahabat-sahabat, yaitu menggunakan 3 batu. Itu batunya yang masih suci dan kering, tidak basah ya batunya. Kalau tahu basah itu tidak boleh, tapi dipastikan batu itu kering dan suci. Oke, demikian sahabat-sahabat bab terkait Syurutul Izail Hajari. Semoga ini bisa memberikan sebuah ilmu pengetahuan bagi yang belum pernah mendengar, belum pernah ngaji. Mungkin selama ini kitab Safinatun Najah yang membahas terkait khusus dunia fikih. Dan sekali lagi saya mohon maaf, mungkin ada hal yang kurang pas dalam proses penyampaiannya, dalam proses penjelasannya. Itulah bagian dari keterbatasan saya,
Dan saya mohon maaf banget kepada sahabat-sahabat dan sesama muslim ketika dalam proses penyampaian ada yang kurang pas. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.